Vinales menggebrak dengan membukukan 1 menit 44,634 detik sebagai pembalap tercepat menjelang akhir sesi yang berlangsung selama 60 menit tersebut. Setelah menyusul Bagnaia pada 34 detik terakhir sesi. Dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, masing-masing menjadi pembalap tercepat kedua dan ketiga. Alex Marquez, Gresini, dan Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha melengkapi pembalap 5 besar tercepat dalam sesi ini yang merupakan kandang legenda Valentino Rossi. Rossi secara langsung hadir di sirkuit Mugello menyaksikan para pembalap bersaing, termasuk memantau tim balap miliknya Pertamina Enduro VR46. Pembalap yang menembus 10 besar dalam sesi ini akan langsung lolos ke kualifikasi 2. Quartararo menderita dislokasi parsial di bahu kirinya selama praktis MotoGP Italia 2025, tetapi kembali beraksi beberapa menit kemudian. Juara dunia 2021 yang juga menang di Mugello tahun 2021 terlihat menunjuk dengan panik ke bahu kirinya setelah meluncur melalui kerikil di tikungan 4. Seorang marshal dengan tepat memberikan tekanan pada bahu sebelum Quartararo bangkit dan tidak berhasil memohon untuk diizinkan kembali ke motor Yamaha yang rusak. Quartararo lalu kembali ke pedok dengan motor skuter di mana ia segera diperiksa oleh kepala medis MotoGP Dr. Angel Charte. Menurut Jack Appleyard dari Dorna, seperti dilansir dari Crash, pembalap Prancis itu menderita dislokasi parsial bahu kiri untuk menjelaskan permintaan bantuan di pinggir lintasan. Meskipun mengalami cedera, Quartararo berhasil mengendarai M1-nya kurang dari 15 menit kemudian dan telah naik ke posisi ke-6 pada pertengahan sesi yang berlangsung selama 1 jam. Dr. Charte kembali memeriksa Quartararo setelah ia kembali ke lintasan, sementara Quartararo menolak kompres es dari timnya. Tak lama berselang, dia kembali lagi ke lintasan meneruskan sesi meski belum stabil menunggangi motornya. Meski begitu, dia mampu menyelesaikan sesi sebagai pembalap tercepat kelima. Jack Miller juga mengalami kecelakaan tak lama setelah Quartararo tergelincir di tikungan terakhir. Di luar ekspektasi, Pecco Bagnaia kembali mengalami kesulitan saat menjalani sesi FP1 MotoGP Italia 2025. Pecco Bagnaia hanya menempati posisi ke-8 tercepat di MotoGP Italia 2025. Terlihat sangat kesulitan sepanjang sesi dengan beberapa kali gagal ngerem. Padahal masalah pengereman kabarnya sudah teratasi di Aragon 2 pekan sebelumnya dengan penggunaan cakram depan berukuran 355 mm. Lantas, kenapa Bagnaia mengalami masalah pengereman lagi? Ternyata rem cakram 355 mm tidak lagi digunakan pada sesi FP1 MotoGP Italia 2025. Ducati hanya memasang cakram karbon berukuran 340 mm seperti biasanya, namun beberapa kali mengotak-atik settingnya saja. Alasan utama cakram 355 mm tidak dipakai adalah karena masalah suhu optimal cakram yang dirasa tidak akan cocok dengan layout Mugello. Menggunakan cakram ukuran 355 mm lebih sulit mencapai suhu optimal di Mugello, sehingga hasil pengereman malah bisa lebih buruk. Cakram 355 mm memberikan keuntungan besar saat menikung di San Donato tikungan 1 yang memerlukan pengereman berat. Namun setelah itu Mugello didominasi tikungan cepat, hanya punya 8 titik pengereman sehingga cakram mudah mengalami penurunan suhu. Jika cakram rem ukurannya besar, maka sulit untuk menaikkan suhunya menjadi optimal dengan titik pengereman yang kurang banyak. Jadi rencana Bagnaia sejauh ini kurang berhasil, di mana para mekanik terus mengubah setting cakram rem tersebut namun tidak membuahkan hasil pada sesi FP1. Posisi kedua di catatan waktu mewakili hari Jumat yang cukup baik bagi Francesco Bagnaia di Grand Prix Italia. Tetapi hari itu lebih rumit dari yang terlihat bagi pembalap Italia tersebut.
Bagnaia tiba di Mugello akhir pekan ini dengan rekor 3 kemenangan Grand Prix berturut-turut di sirkuit Tuscan tersebut. Namun pada hari Jumat ia menghadapi gerakan aneh dari motor Ducati Desmos Edisi GP25 miliknya. Dalam wawancara setelah sesi latihan di Mugello, Bagnaia menggambarkan hari itu sebagai hari yang naik turun. Ia mengaku sedikit kesal pada sesi pagi karena motornya melakukan hal-hal dan gerakan yang aneh, sehingga ia tidak memahaminya. Kemudian pada sore hari ia memulai dengan baik tetapi juga perlu bekerja keras karena cengkraman ban belakang sangat rendah. Titik baliknya datang ketika tim mengganti ban belakang dengan kompon lunak yang baru. Setelah itu menurutnya segalanya berubah dan terasa fantastis. Feelingnya di Mugello telah kembali dan membuatnya sangat lega. Ia merasa sangat senang dengan hal itu dan menggambarkannya sebagai hari Jumat yang sangat baik dari segi feeling. Masalah pada sesi pagi itulah yang menghalangi Bagnaia untuk mencoba fairing terbaru yang kembali diperkenalkan Ducati pada tes pasca balapan Aragon dan juga dibawa ke Mugello pada hari Jumat. Pembalap tim Ducati Lenovo itu memberikan alasan mengapa ia tidak mencoba fairing baru tersebut. Menurutnya lebih penting untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan motor. Gerakan motornya terasa aneh dan lebih penting untuk memahami masalah itu terlebih dahulu. Meskipun hari itu tidak berjalan mulus secara konsisten, akhir yang positif membuat Bagnaia berada dalam suasana hati yang baik pada penutupan hari Jumat. Ia menjelaskan bahwa selama sesi time attack dengan ban belakang lunak, semuanya kembali baik-baik saja dan terasa mirip dengan balapan hari Minggu di Aragon. Ia belum mau mengatakan bahwa feelingnya telah kembali sepenuhnya. Tetapi hari itu ia mampu menekan cukup keras saat time attack. Pada upaya keduanya, ia bahkan kehabisan bahan bakar saat sedang menekan dengan keras dan semuanya terasa sangat mulus. Ia mengaku senang bisa merasakan hal seperti itu lagi. Maverick Viñales meyakini bahwa KTM sedang membuat langkah maju dengan motor MotoGP 2025 mereka setelah berhasil memuncaki sesi latihan hari Jumat di Grand Prix Italia. Selama 8 putaran pertama tahun ini, Maverick Viñales sering menjadi ujung tombak KTM di tengah musim yang sulit bagi pabrikan asal Austria tersebut. Berbagai pembaruan yang dibawa ke tes Aragon baru-baru ini telah dipasang pada motor-motor RC16 pada hari Jumat di Mugello. Viñales pun memanfaatkannya untuk menjadi yang tercepat dari semua pembalap dengan catatan waktu 1 menit 44,634 detik dalam sesi latihan selama 1 jam. Pembalap Tech 3 itu mengatakan ia datang ke Mugello dengan perasaan luar biasa saat tes di Aragon. Dan tampaknya perasaan positif itu berlanjut hingga awal akhir pekan Grand Prix Italia. Ia mengungkapkan bahwa perasaannya sangat baik. Menurutnya sangat penting untuk mengonfirmasi bahwa pembaruan dari tes Aragon benar-benar berfungsi. Di Aragon ia berkendara dengan sangat baik dan merasa luar biasa. Tetapi mereka perlu memastikannya lagi di Mugello bahwa mereka telah membuat sebuah kemajuan. Dan ia pikir KTM berhasil melakukannya. Ia merasa mereka sangat membuat langkah maju. Namun ia juga sadar bahwa ini baru hari Jumat, sehingga mereka masih perlu mengerjakan detail-detail kecil dan mencoba memahami apa yang harus dilakukan untuk hari Sabtu. Salah satu pembaruan kunci yang dibawa oleh KTM ke Mugello adalah komponen aerodinamika baru di bagian belakang motor, yang diyakini Viñales telah membantu meningkatkan kemampuan menikung pada RC16. Ketika ditanya apa yang membuat motor KTM bekerja dengan baik di Mugello, ia menambahkan bahwa semua orang tahu motor mereka sangat cepat di trek lurus. Mereka sedikit kekurangan dalam hal kemampuan menikung, yang menurutnya telah mereka tingkatkan sedikit dengan kombinasi aero baru. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa masih ada jalan yang harus ditempuh. Ia tahu ini bukanlah perbaikan jangka pendek, masih ada jalan panjang untuk membangun sesuatu yang kuat dan konsisten. Jadi menurutnya sangat penting bagi mereka untuk terus bekerja. Masih berseri-seri setelah mencatatkan waktu terbaiknya pada hari Jumat, Viñales mencatat bahwa kualifikasi adalah sebuah peluang bagi KTM untuk menempatkan diri mereka di posisi di mana mereka bisa bertarung untuk hasil besar di kedua balapan. Ia menyimpulkan bahwa targetnya memberikan yang maksimal, memahami bagaimana ia bisa menjadi lebih baik atau bagaimana ia bisa mengendarai motor dengan lebih baik, dan mencoba untuk berkembang untuk hari esok.